Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Besar Vesto. Saya berasal dari kelas 2F Teknik Informatika, dan saya di sini akan menjelaskan mengenai materi metode sorting. Saya di sini akan mewakili teman-teman saya untuk menjelaskan materi ini. Kami di sini terdiri dari 10 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Ricci Frodian. Dan nama saya Muhammad Rita Syakban. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizki. Perkenalkan, saya Rangga Prawira Dilianto dari Teknik Informatika kelas F. Perkenalkan, nama saya Roni Oktavizar. Perkenalkan, nama saya Imam Kusupangat. Perkenalkan, nama saya Bayu Permana. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu metode sorting ini apa. Metode sorting ini merupakan metode untuk melakukan pengurutan data. Metode sorting ini memiliki 4 macam cara dalam mengurutkan data. Yang pertama yaitu bubble sort. Saya di sini sudah menyediakan satu buah contoh dengan menggunakan 6 buah angka yang sudah teracak. Caranya begini, kita menggunakan 2 buah tanda X dan Y di barisan terakhir dan X di barisan kedua, tepat di atas angka 8. Kita akan membandingkan angka 8 ini atau yang sejajar dengan X dengan angka yang bersebelahan atau yang terletak di sebelah kiri dari angka 8 ini. Apakah 8 lebih kecil dari angka 6? Jika lebih kecil, maka angka 8 ini akan berpindah posisi dengan posisi angka 6 ini. Apakah 8 lebih kecil dari 6? Tentu saja tidak, karena 8 lebih besar, maka 8 ini tetap. Selanjutnya X bergeser ke sebelah kanan. Apakah 1 lebih besar dari angka 8? Ya, maka mereka berpindah posisi seperti ini. Seterusnya kita lakukan pengurutan. Apakah 4 lebih kecil dari 8? Ya, maka mereka berpindah posisi seperti ini. Seterusnya, apakah 2 lebih kecil dari 8? Ya, maka mereka berpindah posisi seperti ini. Apakah 7 lebih kecil dari 8? Ya, mereka berpindah posisi juga. Karena tanda X dan Y sudah sejajar, maka tanda tadi kembali ke posisi awal, namun bukan posisi awal, X bergeser ke kanan satu langkah seperti ini, karena tadi di posisinya di baris kedua, maka X pindah ke baris ketiga, dan juga Y berpindah posisi ke baris kiri satu langkah seperti ini.
dan Y bergeser ke kanan, ke kiri satu langkah. Nah, karena tanda X dan Y sudah sejajar, maka proses pengurutan data ini sudah selesai dan sudah dapat kita lihat di sini 6 buah angka di sini sudah terurut secara dari urutan bawah sampai, maksudnya dari urutan terkecil sampai terbesar. Nah, yang kedua ada insertion sort. Saya di sini menggunakan metode ascending seperti metode yang pertama tadi. Saya sudah menyediakan satu buah contoh 8 buah angka yang sudah tersusun secara acak. Nah, kita akan mengurutkan angka ini. Caranya seperti ini. Pada barisan kedua kita turunkan angka 4, akan kita bandingkan dengan angka sebelah kiri pada angka 4 ini. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Ya, maka mereka berpindah posisi seperti ini, dan 5 tadi berada di posisi kedua. Selanjutnya, apa 8 lebih kecil dari 5? Tidak, maka 8 tetap. Apakah 6 lebih kecil dari 8? Ya, maka 8 bergeser ke kiri ke kanan satu langkah, dan 6 menempati posisi 8 tadi. Selanjutnya, apakah 9 lebih kecil dari 8? Tidak, maka posisinya tetap. Apakah 10 lebih kecil dari 9? Tidak, maka posisinya tetap. Selanjutnya 3, apakah lebih kecil dari 10? Ya, 3 lebih kecil dari 10, maka 10 bergeser ke kanan satu langkah. Apakah 3 lebih kecil dari 9? Ya, maka 9 bergeser. Apakah 3 lebih kecil dari 8? Ya, maka 8 bergeser. Apakah 3 lebih kecil dari 6? Tentu saja, dan 6 bergeser. Apakah 3 lebih kecil dari 5? Ya, maka 5 bergeser. Apakah 3 lebih kecil dari 4? Ya, maka 4 bergeser, dan 3 ini menempati di posisi pertama atau di posisi 4 tadi. Dan selanjutnya angka 7, apakah lebih kecil dari 10? Ya, maka 10 bergeser ke kanan. Apakah 7 lebih kecil dari 9? Ya, tentu saja, 9 bergeser ke kanan. Apakah 7 lebih kecil dari 8? Ya, maka 8 bergeser. Apakah 7 lebih kecil dari 6? Tidak, maka posisinya menempati di baris ke-5. Nah, di sini dapat kita lihat huruf angka yang tersusun secara acak tadi sudah menempati posisi yang tersusun secara dari posisi terkecil sampai terbesar. Nah, maka proses ini sudah selesai. Nah, yang selanjutnya selection sort. Di sini saya menggunakan metode ascending. Nah, di sini terdapat satu buah contoh. Ada 6 angka yang sudah tersusun secara acak. Nah, di sini terdapat 3 buah tanda, yaitu X dan Y, dan satu lagi nilai terkecil. Nah, X ini menandakan posisi awal pertama pengurutan. Nah, kita akan mengurutkan Y dengan X. Apakah Y lebih kecil dengan X atau 5 lebih kecil dari 7? Ya, maka nilai terkecil ini akan bergeser ke angka 5.
seperti ini. Kita copy saja biar lebih cepat. Kita pindahkan seperti ini. Tunggu. Nah, seperti ini. Dan Y bergeser ke sini. Nah, apakah Y lebih kecil dari X? Ya, maka nilai terkecil ini berpindah ke posisi 4. Apakah Y atau 2 lebih kecil dari 4? Ya, maka nilai terkecil ini berpindah ke posisi 2. Begitu seterusnya. Dan apakah Y lebih kecil dari X atau 3 lebih kecil dari 2? Tidak. Maka nilai terkecil ini tetap, tapi tanda X dan Y bergeser ke kanan. Apakah 3 lebih kecil, apakah 6 lebih kecil dari 3? Tidak. Jadi di sini kita ada kita mendapatkan nilai terkecilnya 2. Maka nilai 2 ini akan berganti posisi dengan nilai 7, atau 2 ini menempati posisi pertama. Nah, kita akan kembali posisi awal namun bergeser satu langkah ke kanan untuk melanjutkan pengurutan. Nah, apakah 4 lebih kecil dari 5? Ya, maka nilai terkecil berpindah ke 4. Apakah 7 lebih kecil dari 4? Tidak, maka nilai terkecil tetap. Apakah Y atau 3 lebih kecil dari 7? Ya, maka nilai terkecil ini berpindah ke posisi 3. Seperti itu. Nah, apakah 6 atau Y ini lebih kecil dari 3? Tidak, maka posisinya tetap. Nah, di sini kita mendapatkan nilai terkecil yang kedua ini adalah angka 3. Maka 3 ini akan berpindah ke posisi 5 atau menempatkan di posisi kedua. Maaf, nomor angka 3. Nah, jadi X dan Y ini kembali ke posisi awal dan bergeser ke kanan satu langkah. Seperti ini. Nah, kita akan melakukan perbandingan. Karena nilai 4 lebih kecil dari 5, maka nilai terkecil ini masih tetap di angka 4. Nah, apakah 6 lebih kecil dari 5? Tidak. Maka 6 dan 5 ke posisi tetap. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai terkecil yaitu 4. Jadi X kembali ke posisi awal dan bergeser satu langkah ke kanan. Jadi nilai terkecil 4 menempatkan di posisi ketiga. Nah, kita lakukan perbandingan lagi atau pengurutan.
apakah Y lebih kecil dari 5, lebih kecil dari X, atau 5 lebih kecil dari 7? Ya, maka nilai terkecil ini akan bergeser ke angka 5, dan X bergeser, Y bergeser ke kanan 1 angka. Apakah 6 lebih kecil dari 5? Tidak, maka posisinya tetap, dan kita mendapatkan nilai terkecilnya 5. Maka nilai 5 ini bergeser ke posisi 7 atau di urutan ke 4. Maaf, seperti ini. Nah, X kembali lagi ke posisi awal dan bergeser ke kanan 1 langkah. Tetapkan nilai kecil posisinya seperti ini. Kita lanjutkan. Apakah Y lebih kecil dari X atau 6 lebih kecil dari 7? Ya, maka nilai terkecil ini akan berpindah ke posisi 6 dan kita mendapatkan nilai terkecilnya yaitu 6. Maka 6 ini berpindah ke posisi 7 atau menempatkan di posisi ke-5. Nah, di sini kita sudah mengurutkan angka yang tadinya tersusun secara acak menjadi angka yang tersusun secara dari nilai terkecil ke terbesar. Nah, jadi seperti itu proses selection sort menggunakan metode. Nah, yang selanjutnya adalah merge sort. Di sini saya menggunakan metode descending. Nah, metode descending ini adalah metode yang melakukan pengurutan dari nilai yang terbesar ke terkecil. Jadi metode descending ini merupakan kebalikan dari metode yang sebelumnya tadi, itu metode ascending. Di sini saya sudah menyediakan 2 buah kelompok angka yang sudah teracak. Nah, di sini kita akan mengelompokkan 2 buah kelompok ini. Namun kita akan mengelompokkan satu kelompok sebelah kiri dahulu, baru sebelah kanan, lalu kita akan menggabungkan. Caranya seperti ini. Kita akan membandingkan 2 angka pertama ini. Jika nilainya lebih besar akan bergeser ke kanan, maksudnya akan bergeser ke kiri. Jadi kita pisahkan saja. Kita buat tabel baru. Seperti ini. Kita samakan warnanya. Nah, kita pindahkan di atas. Apakah 9 lebih besar dari 5? Ya, maka 9 ini menempatkan di sebelah kiri karena lebih besar. Kita pindahkan di atas agar lebih mudah. Di sini kita hapus dulu seperti ini. Kita buat lagi. Tidak bisa di copy. Kita pindahkan saja ke atas. Apakah 10 lebih besar dari 6? Ya, maka 10 mendapatkan di posisi sebelah kiri. Seperti ini. Nah, yang di bawah kita hapus dulu.
Nah, karena kelompok yang sebelah kiri ini sudah kita urutkan, kita berpindah ke posisi kanan ini guys. Kita kelompokkan seperti yang awal tadi. Kita pisahkan. Nah, di sini ada angka 7 dan 3. Apakah 7 lebih besar dari 3? Ya, maka 7 menempatkan di posisi kiri seperti ini. Kita buat lagi tabelnya karena tidak bisa di copy tabelnya ini, jadi cukup memakan waktu, tapi tidak apa-apa. Nah, selanjutnya, apakah 8 lebih besar dari 4? Ya, maka 8 menempatkan di posisi pertama atau di posisi sebelah kiri seperti ini. Nah, karena sudah kita lakukan perbandingan, jadi dari keempat kelompok ini, nilai yang terbesar sebelah kiri akan kita tempatkan di posisi pertama ini. Jadi akan berurutan sampai akhir hingga baris ke-8 ini. Jadi kita urutkan dari baris atau sebelah kiri yang terbesar hingga sebelah kanan terkecil. Contohnya seperti ini. Kita dapatkan di sini angka 10 yang terbesar dari semua anggota sebelah kiri, maka 10 akan berpindah di sini seperti itu. Dan selanjutnya 9 ada 8, 7 seperti itu. Nah, kita akan mengurutkan kembali di posisi yang kanan terbesar. Di sini terdapat 6. Kita letak di sini. Selanjutnya ada 5. Dan di sini terdapat 4. Yang terakhir ada 3. Nah, seperti itu. Jadi proses pengurutan dengan menggunakan Merge Shot ini dengan menggunakan descending seperti tadi itu. Kita akan memulainya dari sebelah kiri dan selanjutnya sebelah kanan, dan kita mendapatkan nilai yang sudah terurut dari nilai yang terbesar hingga terkecil. Nah, jadi keempat tadi adalah merupakan metode atau cara untuk melakukan pengurutan data. Yang pertama tadi ada bubble shot, insertion shot, selection shot, dan merge shot. Jadi ada 4 cara untuk melakukan pengurutan data. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.